Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Desi Nurmailahi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pasuruan. Di sini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdapat beberapa refleksi pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu terkait pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang setelah saya lalui yaitu dalam modul 2.3 ini yaitu saya telah menjelajahi konsep supervisi akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi individu dalam staf pengajaran di sekolah. Kemudian, pendekatan prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Selanjutnya, pada kompetensi inti coaching, kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada coaching dengan model Tirta, di sini Tirta adalah singkatan dari T-nya adalah tujuan dari pencapaian coaching, kemudian I-nya adalah identifikasi masalah, kemudian R-nya adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah T adalah tanggung jawab atau komitmen dari pelaksanaan coaching. Tahapan coaching untuk supervisi akademik dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, yakni yang pertama adalah cemas. Saya merasa cemas ketika awal mengetahui isi dari modul 2.3 ini. Karena saya khawatir apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Kemudian interest atau merasa tertarik. Di sini setelah saya mempelajari sampai pada tahap elaborasi konsep, saya merasa sangat berminat untuk mempelajari teknik coaching dengan lebih luas lagi. Selanjutnya adalah gembira. Saya merasa sangat senang ketika saya berhasil melakukan praktek coaching bersama rekan CGP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang terakhir adalah optimis. Selain itu, saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan dalam diri coach sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur theta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Sehingga ketika terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengkontrol asumsi-asumsi pribadi dan emosi agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Proses coaching ini dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak harus hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan sesudah pengamatan. Kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut berkaitan pelaksanaan pengamatan kelas yang telah dilakukan oleh guru. Pengelolaan materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight atau baru.
Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid melalui evaluasi rutin. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid ini, guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan belajar yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan lebih baik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Tantangan terbesarnya adalah mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya, supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil adalah mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan tersebut, kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Pengalaman masa lalu. Setiap guru pasti pernah mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, seringkali proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi. Supervisi akademik terbatas pada observasi kelas oleh kepala sekolah atau pengawas, tanpa melibatkan tahapan-tahapan sebelum dan setelahnya. Sehingga, menurut pengalaman saya, hanya berfokus pada penilaian kinerja guru. Penerapannya di masa mendatang, pada masa mendatang, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan kompetensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahapan supervisi. Dengan demikian, supervisi ini tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan oleh modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dengan dalam praktek coaching, di mana potensi coach harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif ketika melakukan coaching. Seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjadi fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang tua atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Terkait informasi di luar bahan ajar PGP tentang coaching dan supervisi akademik, ini saya dapatkan dari rekan guru penggerak Angkatan 7, yaitu Ibu Anita Oktavia SPD, yang sudah sempat menularkan materinya di komunitas belajar sekolah ketika beliau ada di fase pendidikan guru penggerak. Terima kasih, cukup sekian. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.